Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2. Sebelumnya mari kita mulai pembelajaran dengan diawali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari anak-anakku kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengampanyekan isi poster. Poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Itu memberitahukan kepada seseorang, itu dinamakan kampanye. Cara mengkampanyekan isi poster yang perlu kalian ketahui adalah kalian pahami isi poster dengan baik. Pahami terlebih dahulu isi posternya berisi tentang apa, baru kamu mengampanyekan. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Gunakan bahasa yang singkat dan jelas dan efektif. 3. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Sampaikan isi dari poster tersebut dengan perlahan, dengan kalimat yang santun, sehingga orang mudah untuk memahaminya. Dalam pembuatan poster tentang hemat energi, kita mengajak pada seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban. Kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Semua orang memiliki hak menggunakan sumber energi untuk mencukupi kebutuhannya. Namun, manusia tidak lepas memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar tetap lestari, agar tetap tersedia untuk kebutuhan manusia dan untuk kebutuhan anak cucunya. Jadi, ketersediaan sumber daya alam selalu tersedia untuk berikutnya. Hak adalah menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Hak manusia untuk sumber energi, mereka berhak menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Apapun keperluannya, semua tercukupi. Itu adalah haknya, hak dari manusia. Namun juga memiliki kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang, yaitu menghemat energi. Orang yang menggunakan energi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu menghemat penggunaan sumber energi. Dalam pemanfaatannya, sumber energi manusia dapat menggunakan sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhannya, di antaranya pertanian. Petani padi membutuhkan sumber daya alam matahari, air, tanah, dan udara.
Matahari dimanfaatkan untuk pertumbuhan padi. Dapat juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya dan menerangi lingkungan. Membuat matahari bersinar sehingga menerangi lingkungan. Kemudian pemanfaatan air. Dimanfaatkan untuk mengaliri lahan pertanian. Tanah dimanfaatkan untuk media tanam. Udara sebagai sumber karbon dioksida untuk fotosintesis atau untuk proses pembuatan makanan bagi tumbuhan, dan oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Kemudian kotoran hewan dimanfaatkan untuk petani sebagai pupuk tanaman. Kemudian sumber daya alam. Kerbau dimanfaatkan petani sebagai bahan makanan, diambil dagingnya, dan sumber tenaga bagi para petani. Bahkan juga digunakan sebagai pembajak sawah, kan untuk membajak sawah. Kemudian pembuatan ikan asin membutuhkan sumber daya alam, ada kayu, ada garam, ada panas matahari. Manfaatkan untuk sebagai anyaman tempat pengeringan ikan, garam untuk mengeringkan ikan asin, panas matahari untuk mengeringkan ikan asin. Kemudian kegiatan manusia dalam pembuatan pakaian membutuhkan kapas, logam, dan plastik. Kapas untuk pembuatan kain dan benang. Logam pembuatan jarum jahit, gunting, dan meja jahit. Plastik untuk bahan pembuatan kancing, baju, atau bisa juga resleting. Transportasi membutuhkan logam, minyak bumi, Transportasi membutuhkan logam dan minyak bumi. Logam dibutuhkan untuk bahan pembuatan transportasi. Kemudian bahan minyak bumi digunakan untuk pembuatan bahan bakar untuk kebutuhan energi. Kemudian pembuatan patung, para seniman membutuhkan sumber daya alam dari tanah, kayu, atau batu. Kemudian juga membutuhkan sumber daya alam besi atau baja. Tanah, kayu, atau batu dimanfaatkan untuk pembuatan patung. Kemudian besi dan baja, bahan baku untuk membuat pahat. Untuk memahat sebuah patung. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.